Bagaimana dengan ibu hamil yang punya riwayat misalnya penyakit jantung ya, kencing manis, punya penyakit asma ya, penyakit ginjal kronis ya, atau bahkan barangkali HIV ya. Ini bagaimana? Boleh nggak divaksin? 90,4 FM Sonora Medan. Jam 11 lebih 8 menit saat ini sahabat Sonora. Seperti yang sudah saya janjikan, kita bakal ngobrol dengan Kak Melanie Fabiola dari Lembaga Karin Keadilan. Dan hari ini bahasan kita mengenai vaksinasi COVID atau vaksin COVID untuk ibu hamil. Aman gak sih? Aman-aman aja. Kalau WHO sudah mengatakan ibu hamil boleh menerima vaksin COVID-19, berarti aman. Tapi tidak sedikit dari ibu hamil yang masih was-was, masih bingung dan menelan berita hoax seputar ibu hamil dan efek vaksin ke depannya. Nah, daripada kita ngobrol langsung aja dengan Kak Mei. Selamat pagi Kak Mei. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kabar gembira. Beberapa waktu lalu katanya ibu hamil sudah boleh divaksin. Iya, benar. Karena menimbang beberapa kasus ibu hamil yang positif dan itu tanpa gejala ya kami ya. Benar, ada yang tanpa gejala, kan? Ada yang terdeteksinya itu sudah di akhir kehamilan. Ya. Jadi memang hari ini kita sengaja mau bahas itu kan Mbak Rin, karena kan sampai sekarang pemerintah masih berupaya keras untuk bisa memberikan kekebalan terhadap virus COVID-19 kepada seluruh masyarakat. Nah, kemarin kan di awal-awal itu sempat ya untuk golongan ibu hamil, ibu menyusui, ya kan, balita itu kan tidak direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin COVID. Tapi ternyata setelah melakukan berbagai peninjauan ya, berbagai riset dan menimbang manfaat maupun buruknya vaksin COVID-19 bagi kelompok yang tadi, akhirnya pada bulan Agustus kemarin, kalau nggak salah sudah tanggal 2 gitu ya, akhirnya pemerintah sudah memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memberikan vaksin COVID-19 bagi golongan ibu hamil. Tadinya kan ibu menyusui ya, nah sekarang ibu hamil juga sudah boleh. Pertimbangannya tadi yang Mbak Rini bilang di awal ya, kita dapat data nih dari POGI sejak April tahun 2020 sampai April 2021 itu tercatat ada 536 ibu hamil yang dinyatakan positif COVID-19. Banyak juga itu, ya? Iya. Dan itu sebagian 51,9% itu ditemukan tanpa gejala Mbak Rini. Jadi tanpa gejala, dan 72% diantaranya terdeteksi pada usia kehamilan menjelang persalinan. Itu di usia 37-38 minggu. Dan 3% diantaranya yang sangat disayangkan ternyata karena mungkin mengalami reaksi yang sangat berat ya, parah sampai akhirnya meninggal dunia. 3% dari 536 ibu hamil itu. Nah, kemudian dari jumlah ibu hamil tadi itu ya, karena kemudian melahirkan bayi dalam keadaan positif COVID, itu juga kan menyebabkan bayinya juga beresiko tinggi tertular dari ibunya ya untuk COVID. Karena di sini dari data Kementerian Kesehatan sendiri ditemukan ada 24.591 bayi usia 0 sampai 1 tahun yang dinyatakan positif COVID-19. Jadi, seperti kita ketahui, jika ibu hamil terpapar virus COVID-19 dan dinyatakan positif, yaitu resikonya lebih besar mengalami kelahiran prematur, Mbak. Resikonya lebih tinggi mengalami kelahiran prematur, keguguran, ya, dan komplikasi berat lainnya untuk ibunya. Nah, pertimbangan itulah yang kemudian membuat pemerintah memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada ibu hamil mendapatkan vaksin untuk menurunkan angka kejadian
reaksi atau kondisi kesehatan yang parah pada ibu hamil, apalagi kalau sampai menyebabkan kematian tadi kan Mbak Ina. Jadi sebenarnya sudah bukan beberapa tahun sih ya, sudah lama banget sebenarnya ibu hamil itu terbukti aman menerima vaksin dari virus yang sudah mati. Ya kan? Jadi sesungguhnya kemarin itu kenapa awalnya ibu hamil kenapa nggak boleh, mungkin itu ya yang bikin masyarakat sekarang jadi agak ragu gitu ya, lah kemarin katanya nggak boleh, sekarang kok boleh. Nah takutnya nanti dipaksain malah kita sakit gitu ya. Sebenarnya kemarin pemerintah tidak merekomendasikan ibu hamil, ibu menyusui masuk dalam kategori penerima vaksin itu bukan karena berbahaya, tetapi karena masih membutuhkan peninjauan lebih lanjut dan riset lebih lanjut untuk memastikan ini betul-betul aman. Karena sebenarnya vaksin yang bersifat virus yang sudah dimatikan itu aman kok untuk ibu hamil. Cuma kan karena ini adalah penyakit baru ya, varian baru, virus baru, itu kan perlu ada beberapa peninjauan. Kondisi ibu hamil itu seperti kita ketahui kan tidak sama ya dengan kondisi orang pada umumnya yang tidak sedang hamil, karena ada faktor perubahan hormon dan sistem tubuhnya yang berubah selama hamil. Jadi memang ada beberapa syarat yang harus diketahui oleh ibu hamil sebelum memutuskan mendapatkan vaksinasi COVID-19. Apa sih sebenarnya isu-isu yang sering beredar di masyarakat yang membuat ibu-ibu khawatir atau was-was ya kami ya? Ini yang harus kita tepiskan, kita luruskan. Beberapa yang saya dengar ya, yang itu misalnya ada yang khawatir kalau divaksin takutnya bayinya cacat gitu, ya kan, lahirnya cacat gitu kan. Nah, jadi itu tidak benar. Jadi pemberian vaksin COVID pada ibu hamil tidak akan menyebabkan bayi lahir cacat. Sampai saat ini belum ada riset yang membuktikan seperti itu ya. Bahkan sampai sekarang juga belum ada riset yang membuktikan bahwa ibu yang positif COVID itu bisa menularkan kepada janinnya melalui plasenta. Jadi karena penularannya kan melalui saluran pernapasan atau melalui droplet ya, melalui droplet. Jadi bukan dari ibu hamil kepada janinnya, kalau ibunya positif lantas janinnya tertular COVID. Karena kan selama ini kan kita berpikir penyakit pada ibu itu biasanya ditularkan melalui plasenta atau tali pusat. Nah kalau COVID ini kan penularannya tidak melalui plasenta, tidak melalui tali pusat. Jadi kalau ibunya positif aja pun sampai sekarang ini tidak ada riset yang bisa menjelaskan akan ada penularan dari plasenta atau tali pusat. Nah penularannya itu terjadi nanti setelah lahir. Pada saat menyusui ya? Iya, pada saat kontak dengan ibunya yang positif. Makanya pada topik kita yang terdahulu ya, kalau Mbak Rin masih ingat ya, kita pernah bahas itu ya Mbak Rin, bagaimana menyusui, cara ibu yang positif COVID menyusui aman dan sehat kepada bayinya gitu. Nah jadi itu sudah betul-betul positif loh, belum bisa menularkan kepada janinnya, apalagi hanya vaksin ya. Nah vaksin itu kan kita tahu virus yang sudah dibunuh ya, virus yang mati dimasukkan kepada tubuh ibu hamil supaya tubuh ibu hamil bisa mengenali dan belajar untuk membentuk antibodi, supaya ketika nanti ada virus yang betul-betul masuk ke tubuh ibu, tubuh sudah kenal dan sudah tahu bagaimana mengatasinya. Seperti itu ya. Jadi kalau khawatir bayi menjadi cacat itu kayaknya perlu diluruskan ya, karena itu tidak benar. Jadi vaksinasi pencegahan risiko COVID-19 ini kenapa baik diberikan kepada ibu? Karena ibu dan janinnya bisa sama-sama dapat antibodi. Jadi kalau misalnya COVID-19 itu tadi kan tidak bisa ditularkan melalui plasenta dan tali pusat, tetapi antibodi yang dibentuk oleh tubuh ibu itu bisa ditransfer kepada janinnya. Jadi ibu dapat antibodi, janinnya juga dapat antibodi. Itu keuntungannya. Kemudian kalau ibu hamil diberikan vaksin COVID-19, diharapkan ketika ibu sudah mendapatkan kekebalan, komplikasi kehamilan akibat COVID-19-nya bisa ditekan. Bisa lebih kecil. Juga bisa menghindari persalinan prematur akibat COVID-19 ya. Jadi ibu yang sudah diberikan vaksin COVID-19 sudah punya kekebalan, sehingga jika
kemudian dia menderita positif COVID-19, ya, maka ibu bisa terhindar dari persalinan yang prematur. Vaksin juga tidak mengganggu produksi ASI, Mbak Rin. Jadi tidak perlu khawatir. Ada juga yang khawatir kan nanti kalau dikasih vaksin ASINya takutnya nggak ada, ASINya takutnya sedikit atau tidak terbentuk ASI, ya. Atau barangkali nanti takutnya ada kecampur ke ASI gitu ya, ya kan? Ntar nanti di dalam ASI ada kecampur virus COVID kan gitu ya. Nah sebenarnya enggak ya, karena pembentukan ASI itu kan di payudara ibu ya, sementara pembentukan antibodi kekebalan tubuh kan bukan di payudara ya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa nanti ASI akan tercemar oleh vaksin COVID-19 gitu. Jadi kesimpulannya pemberian vaksin COVID-19 itu manfaatnya masih lebih besar daripada resikonya. Nah tadi sekarang kita bicara soal persyaratan. Karena memang tidak semua ibu hamil itu yang memenuhi kriteria untuk menerima vaksin COVID-19. Jadi, ada kriterianya berarti ya? Iya, syaratnya tadi maksud saya. Jadi kalau ibu hamil itu Mbak Rin memang membutuhkan pemeriksaan kesehatan yang lebih detail daripada masyarakat umum lainnya. Memerlukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokternya atau bidannya. Bahkan pada beberapa kasus misalnya seperti ibu yang punya riwayat penyakit autoimun, ya itu harus mendapatkan persetujuan dulu dari dokternya bahwa dia boleh atau aman menerima vaksin COVID-19. Nah, jadi ini saya kutip dari surat edaran Kementerian Kesehatan ya nomor 0201 tahun 2021 tentang vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dan penyesuaian screening dalam pelaksanaan vaksin COVID-19. Itu syaratnya bagi ibu hamil yang pertama suhu tubuhnya harus di bawah 37,5 derajat Celcius, Mbak Rin. Jadi nggak boleh demam ya, nggak boleh meriang-meriang, nggak boleh demam. Nah itu sebaiknya ditunda. Kemudian tekanan darah itu juga harus di bawah 140/90 mm air laksa. Jadi kalau misalnya pada saat datang ke fasilitas kesehatan mau vaksin, kemudian tensinya di atas 140/90 itu biasanya disuruh istirahat dulu. Nah kira-kira 10 menit ditensi lagi. Nah kalau misalnya ditensi masih tinggi, biasanya akan dianjurkan untuk ditunda dulu sampai keadaan ibu lebih baik. Kemudian usia kehamilan ini penting sekali, harus di atas usia 13 minggu. 13 minggu ya, berarti atau 3 bulan lebih ya? Trimester kedua, iya benar. Karena pada saat trimester 1 itu kan proses pembentukan organ vital janin ya Mbak Rin. Jadi sementara kalau kita divaksin, tubuh kita itu akan mengalami perubahan ya, adaptasi terhadap virus yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kadang-kadang bisa menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun atau melemah ya. Nah dikhawatirkan kalau diberikannya terlalu awal, takutnya nanti akan mengganggu proses pertumbuhan janin dalam kandungan ibu. Jadi ditunggu sampai waktu yang sudah lebih stabil. Baik itu hormon kehamilan ibu, ya kondisi ibu juga sudah lebih kuat biasanya kalau di trimester kedua. Karena kan kita tahu sendiri ya, ibu hamil kalau di trimester 1 itu kan suka ngidam, ya sering mual, sering muntah. Nah ini kan menurunkan daya tahan tubuh ibu. Jadi kalau kita kasih vaksin pada saat itu takutnya akan semakin melemahkan kondisi ibu. Nah kalau diberikan di akhir kehamilan ya, proses pembentukan antibodi ini kan tidak sehari 2 hari ya Mbak Rin ya. Jadi kalau dikasih di akhir kehamilan takutnya kondisi ibu sampai pada saat persalinan belum stabil, belum benar-benar kuat. Ya, jadi takutnya nanti bisa menimbulkan penyulit pada saat persalinan. Makanya dipilih waktu yang paling aman itu adalah di trimester 2 atau di atas 13 minggu. Pokoknya sudah 4 bulanan udah bisa lah ya. Iya. Ya, itu bulan ya. Itu mungkin yang dikhawatirkan oleh sahabat Sonora kami, karena kan bisa menghambat pertumbuhan janin.
itu kalau kita ikut vaksin itu di bawah usia Iya, kehamilan jadi 3 bulan. benar. Mungkin usia kehamilannya terlalu muda. Tapi biasa tenaga kesehatan pasti pasti tahu. Jadi pasti akan melalui beberapa pemeriksaan ya. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa ibu hamil yang ingin mendapatkan vaksinasi itu harus diperiksa dulu, Mbak Rini. Harus konsultasi dulu kepada dokternya, kepada bidannya, supaya betul-betul memastikan kondisi ibu dan janinnya dalam keadaan yang sehat. Syarat berikutnya itu Mbak Rin, ibu itu harus bebas dari tanda-tanda preeklamsi atau keracunan kehamilan. Nah, tanda-tanda preeklamsi itu selain tekanan darahnya tidak di atas 140/90 yang tadi kita sebut di awal, juga tidak boleh ada tanda-tanda seperti kakinya bengkak, tangannya bengkak, wajahnya sembab, ya, kemudian sering sakit kepala, pandangan mata berkunang-kunang. Nah, itu juga tidak direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin. Jadi preeklamsinya harus benar-benar sudah diatasi, ya, atau memang tidak mengalami riwayat preeklamsi. Kemudian juga ibu hamilnya tidak boleh punya riwayat alergi berat. Alergi berat seperti sesak nafas, ya, kemudian bengkak di sekujur badan atau biduran di seluruh tubuh. Nah, jadi akan ada ditanyain itu nanti biasanya diwawancarai ya, apakah selama ini ada riwayat kalau habis minum obat atau minum alergi suplemen itu ada alergi seperti itu ya. Jadi kalau punya riwayat alergi yang berat seperti tadi itu juga tidak dianjurkan untuk menerima vaksin COVID-19. Nah, sementara bagi ibu hamil yang punya riwayat komorbid atau penyakit penyerta ya, yang biasanya akan memperparah kondisi jika mengalami COVID-19, itu masih diizinkan asalkan dalam kondisi terkontrol penyakitnya. Artinya selama ini ibu selalu dipantau atau selalu berkonsultasi dengan dokter pribadi atau dokter keluarga. Nah, jadi kalau memang kondisi penyakitnya terkontrol, ya itu tidak ada masalah. Misalnya seperti penyakit kencing manis ya. Nah, penyakit kencing manis, kemudian penyakit jantung, ya. Tetapi dalam kondisi yang terkontrol dan selalu di bawah pengawasan dokter, ini masih diizinkan. Jadi persyaratan tadi itu kan sebenarnya cukup dengan melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan. Ya, makanya tentunya pemeriksaan itu sudah dilakukan di fasilitas yang melaksanakan vaksinnya, Mbak Rin. Karena kan kebayang dong kalau di sana baru diperiksa semua ya kan. Iya. Bakalan lama banget gitu ya. Jadi diharapkan ibu hamil yang akan menerima vaksin itu sebelum berangkat ke fasilitas pelayanan vaksin sudah melakukan pemeriksaannya lebih dulu gitu. Jadi nanti kepada saat anamnesa, pada saat diwawancarai oleh petugas yang akan melakukan vaksin, mereka sudah lebih yakin untuk ibu ini boleh divaksin, kita vaksin gitu kan. Jadi karena kan yang bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara lebih baik pada ibu hamil itu kan tentunya dokter ya, dokter spesialis kandungan atau minimal bidan ya. Sementara kan kalau di fasilitas pelayanan vaksin kan itu yang memberikan kan adalah petugas kesehatan yang memberi vaksin ya, bukan artinya juru imunisasi ya, bukan dokter kebidanan, dokter kandungan atau bidan kan seperti itu. Nah, jadi melanjutkan persyaratan tadi Mbak Rin, tadi kan kita sudah sampai pada kalau ibu hamil, bagaimana dengan ibu hamil yang punya riwayat misalnya penyakit jantung, ya, kencing manis, punya penyakit asma, ya, penyakit ginjal kronis, ya, atau bahkan barangkali HIV, ya. Ini bagaimana? Boleh nggak divaksin? Nah, jika keadaan penyakitnya terkontrol, ya, rutin melakukan konsultasi dan pengobatan atau terapi kepada dokter, nah ini boleh diberikan vaksin. Nah, kemudian bagaimana dengan ibu hamil yang punya penyakit autoimun, seperti misalnya lupus, ya? Nah, ini juga sama. Kalau kondisinya terkontrol, tidak ada komplikasi yang akut, itu boleh. Nah,
barangkali akan lebih baik jika membawa surat persetujuan vaksin dari dokternya, supaya lebih meyakinkan bagi petugas pemberi vaksin untuk melakukan pelayanan ya dengan baik. Nah kemudian ibu hamil yang tidak sedang menjalani pengobatan untuk gangguan pembekuan darah. Itu seperti apa sih kami? Ya kan ada tuh ibu hamil yang kalau luka ya atau mengalami perdarahan itu susah berhentinya ya. Nah ini juga tidak dianjurkan untuk menerima vaksin COVID-19. Atau misalnya ibu yang sedang dalam pengobatan kemoterapi, ini juga tidak dianjurkan untuk menerima vaksin COVID-19. Atau ibu yang sudah terkonfirmasi atau sudah dinyatakan positif COVID-19 dalam 3 bulan terakhir. Jadi harus dilewatin dulu 3 bulannya. Jadi misalnya minimal waktu setelah dia benar-benar kan setelah dinyatakan negatif itu juga kita masih ada masa-masa pemulihan. Itu berapa lama sih kami? Itu supaya 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Kalau sudah lewat 3 bulan sudah aman. Sudah boleh vaksin. Tapi tetap harus dipastikan dulu ya kalau kita itu tidak sedang menderita COVID atau mengidap COVID-19 atau tidak positif COVID-19. Tetap harus konsultasi dengan dokter dulu ya. Ya betul. Jadi makanya itu yang sedikit membedakan ibu hamil dengan masyarakat umum. Nah kalau masyarakat umum kayaknya datang ya kan, datang aja ke lokasi vaksin ya kan, diperiksa tensinya, suhunya gitu ya, kemudian ada riwayat-riwayat dan tidak ada riwayat yang menyulit atau yang membuat dia tidak bisa menerima vaksin kan langsung divaksin aja gitu. Tapi kalau ibu hamil memang harus periksa dulu Mbak. Karena dia nggak sendiri. Iya, dia tidak sendiri dan kondisi tubuhnya juga memang sedang berbeda ya. Karena ibu hamil itu hormon kehamilannya itu menyebabkan kondisi tubuhnya juga berbeda dengan kita yang tidak sedang hamil. Oke. Jadi kalau ini itu segala macam nggak boleh divaksin, solusinya apa kami? Oh misalnya gini, ada ibu hamil yang ternyata dari syarat-syarat tadi ada yang dia tidak memenuhi syarat gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Apakah tidak bisa mendapatkan kekebalan tubuh dari vaksin? Nah jadi kalau yang tidak bisa mendapatkan kekebalan tubuh dari cara vaksinasi, tentunya bisa memperoleh kekebalan tubuh secara alami dari ya intinya ya untuk kita supaya kekebalan tubuh kita itu bisa sama tingginya dengan orang yang menerima vaksin, ya kita harus jaga pola hidup sehat, harus lebih ketat menjaga pola hidup sehat ya. Jadi memenuhi kebutuhan makanan gizi seimbang ya untuk memastikan daya tahan tubuh kita betul-betul kuat, cukup istirahat ya, olahraga, berjemur juga. Kemarin itu Mbak Arin saya ketemu ya artikel, juga ada video pentingnya berjemur. Nah jadi ternyata untuk menjaga kekebalan tubuh itu kita sangat membutuhkan vitamin D3 Mbak Arin. Nah vitamin D3 itu kita bisa dapatkan dari sinar matahari. Nah, sinar matahari yang masuk itu akan membuat tubuh kita memproduksi vitamin D3 alami secara cukup ya untuk kekebalan tubuh. Nah, jadi sebenarnya sederhana sih ya caranya. Cuma memang syarat berjemurnya ini, nah mungkin orang sebagian tidak tahu cara berjemur yang benar seperti apa gitu. Ternyata sinar matahari yang efektif buat tubuh kita, ya itu ternyata kalau kontak kulit Mbak Rin. Nah kadang-kadang kan kita suka berjemur tetap aja pakai baju seperti biasa. Tapi kan nggak mungkin telanjang juga. Ya juga sih. Maksudnya begini, ternyata jumlah yang dibutuhkan itu kalau semakin luas area kulit yang terpapar sinar matahari itu semakin banyak kita dapat manfaatnya. Nah jadi ada dokter yang menganjurkan kalau berjemur mungkin kita bisa berjemur di halaman belakang yang tidak terlihat oleh orang gitu ya. Kalau misalnya kita yang perempuan, maaf ya, yang kita kan suka tuh pakai Kensi, daster ya atau kensi ya, jadi dari punggungnya aja gitu.
itu sudah cukup luas kan, punggung kita itu kan sudah cukup luas ya. Mm-mm. Nah kalau yang laki-laki mah gampang banget pakai celana pendek aja, ya kan? Enggak. Perempuan yang agak ribet ya Mbak Rini ya, karena kita harus mencari lokasi-lokasi yang tertutup ya, yang tidak orang nggak lewat-lewat gitu ya. Berjemurnya juga nggak usah lama-lama ya, 10-15 menit sudah cukup. Cuma jamnya. Nah, Jam banyak berapa? orang berpikir jam 7, jam 8. Lagi naik matahari jam 9 gitu nggak? Iya, ternyata dokter mengatakan itu yang baik itu, yang efektif itu justru di atas jam 10 pagi Mbak Rin, sampai jam 12 siang. Yang kita butuhkan itu probiotik vitamin D3 itu adanya di gelombang sinar matahari yang di jam segitu gitu. Jadi ternyata gelombang sinar matahari itu berbeda, yang jam 6, yang jam 7, yang jam 8. Nah, yang efektif buat kita untuk daya tahan tubuh terhadap COVID ini ternyata di atas jam 10 pagi. Jadi memang lagi trik-triknya sih. Makanya gak usah lama-lama ya. Berapa? 5, 10? Ya 10-15 menit aja 10-15 gitu. menit. Cuma ini beberapa hari ini hujan terus. Nah itu dia, kalau hujan terus gimana? Sore bisa nggak sih kita berjemur? Nah itu nggak efektif Mbak Rin. Nggak efektif karena gelombang sinar mataharinya itu membawa ininya berbeda lagi gitu. Oke. Tapi kita balik lagi ke kita punya topik hari ini ya Kak Mei ya. Selain juga mungkin ibu hamil juga perlu memang berjemur. Iya. Tapi ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum dia mengikuti vaksin. Iya. Jadi tidak usah kecil hati bagi ibu hamil yang tidak boleh dapat vaksin ya. Tapi masih bisa kok kita meningkatkan kekebalan tubuh kita secara alami. Nggak berasa ya Kak Mei ya? Selalu aja gitu. Kita kalau gibah berdua emang nggak berasa. Lepas ketawanya. Tapi ini kan bukan gibah yang gimana ya. Kita ngomongin soal gibah itu ngomongin orang. Ini kan kita ngomongin ngomongin orang hamil loh. Iya juga. Kita ngomongin orang hamil, ya kan? Oke, ada WhatsApp yang masuk. Saya saat ini sedang hamil 6 bulan. 6 BL. Ya, 6 bulan baru sembuh COVID. Kalau itu berarti 3 bulan lagi. Iya, 3 bulan. Udah lahiran ya. Iya. Itu gimana dapat vaksinnya Kami? Ini yang kalau sudah positif ya kan, tadi kan syaratnya sudah jelas. Kalau sudah pernah dinyatakan positif COVID, ya kan, itu harus melewati 3 bulan dulu baru kita boleh dapat vaksin. Tapi kan sekarang pertanyaannya sudah melahirkan ya. Nah, kan? Berarti kan kesimpulannya selama hamil ini tidak bisa dapat vaksin dong. Jadi cara memperoleh kekebalan tubuhnya dengan cara yang alami aja, tidak perlu khawatir ya, masih banyak cara kok untuk bisa meningkatkan kekebalan tubuh secara alami, tidak harus melalui vaksinasi juga gitu. Oke, seperti itu Ibu. Terus ada dong persiapan-persiapan yang harus dilakukan ibu hamil untuk menerima vaksin ini Kami? Iya, jadi kan tadi sudah tahu nih persyaratannya apa aja. Nah tentu sebelum kita vaksin kita harus mempersiapkan diri supaya semua syarat tadi bisa lolos kan gitu ya. Yang terutama itu adalah sebelum vaksinasi pastikan kondisi tubuh selalu dalam keadaan sehat ya. Vaksin itu jangan pada saat lapar ya, kalau bisa sebelum ke fasilitas itu pastikan kita sudah cukup minum ya, tidak boleh dalam keadaan dehidrasi ya. Kemudian sudah sarapan ya, sudah makan yang cukup ya kan, jangan dalam keadaan lapar. Kemudian cukup tidur. Jadi kalau misalnya besok kita mau vaksin nih, pastikan hari ini kita cukup tidur. Jadi jangan begadang malamnya. Nah, karena kita itu butuh energi yang cukup, perlu tubuh yang kuat untuk menerima vaksin. Namanya aja virus mau dimasukin ke badan ya. Kalau kita dalam keadaan lemah, kurang tidur ya, belum makan ya, lapar, dehidrasi pula gitu ya. Nanti efek samping yang kita dapatkan setelah vaksin itu akan membuat tubuh kita lebih lemah. Nah itu. Jadi kalau kita mau setelah vaksin tetap dalam keadaan sehat, efek sampingnya juga reaksinya rendah gitu ya, atau tidak parah, tidak berat. Nah, pastikan kondisi tubuh pada saat vaksin dalam keadaan yang fit ya. Apalagi kalau kita sudah membiasakan diri untuk minum susu ya,
minum suplemen, vitamin yang cukup ya. Saya rasa pada saat vaksin kita betul-betul dalam kondisi yang fit dan kita tidak akan mengalami reaksi yang berat setelah vaksin seperti itu. Jadi memang persiapan ini harus menjadi perhatian ya. Nah, ditambah lagi kalau pada ibu hamil itu sebelum vaksin ya mungkin sebelumnya sudah pastikan kondisi janin juga dalam keadaan sehat. Denyut jantung janin normal, ya kan? Kemudian perkembangan janin dalam rahim juga normal, ya. Pencapaian pertumbuhannya itu sesuai dengan umurnya. Nah, ini akan lebih baik lagi. Oke, kami kalau seandainya ibu hamil itu sudah usia kehamilan 8 bulan, kan tinggal 9 bulan tinggal menunggu lahiran ini kan kami. Iya. Dan pada saat itu diberi vaksin, terasa efeknya nggak sih? Ada nggak sih efeknya? Iya, karena begini, itu ada namanya KIPI ya, pernah dengar istilah KIPI nggak Mbak Rin? Kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah itu maksudnya adalah efek samping yang sebenarnya normal ya, wajar terjadi setelah kita diimunisasi. Vaksin ini kan diberikan 2 kali Mbak Rin. Nah itu kenapa sebaiknya tidak diberikan menjelang persalinan juga. Kenapa? Karena ada selang waktu ya antara vaksin pertama ke vaksin yang kedua. Itu sekitar 28 hari sampai 42 hari. Ya, tergantung jenis vaksinnya. Vaksin yang boleh diberikan kepada ibu hamil di Indonesia saat ini rekomendasi dari Kemenkes adalah Sinovac, Moderna, dan Pfizer. Itu rata-rata selang waktu antara vaksin pertama ke vaksin kedua itu 28 sampai 42 hari paling lama. Nah, kalau diberikan tadi pertanyaan pada umur misalnya 8 bulan. Nah, ini kan berarti ada vaksin kedua. 28 hari setelahnya, sebulan lah kita bilang. Itu kan berarti sudah mau melahirkan. Dekat-dekat harinya kan? Deket banget gitu Mbak Rina. Sementara setelah kita vaksin, memang efek samping itu beda-beda setiap orang. Ada yang ringan, ada yang berat, tergantung kepada kondisi tubuhnya pada saat divaksin. Makanya tadi perlu juga persiapan sebelum vaksin, kita pastikan kita betul-betul fit gitu ya. Nah, kalau diberikan pada usia 8 bulan, kemudian 28 hari kemudian diberikan vaksin kedua, itu kan sudah deket banget tuh persalinan. Nah, yang kita khawatirkan adalah efek samping yang diterima ibu nanti seandainya berat. Nah ini kan akan menjadi penyulit pada saat proses persalinan ibu gitu. Kita kan tidak mau itu terjadi ya. Belum lagi tubuh kita itu perlu energi yang sangat besar dalam proses pembentukan antibodinya. Nah jadi pada saat proses pembentukan antibodi itu ada banyak adaptasi yang dilakukan oleh tubuh. Nah ini juga bisa mempengaruhi kondisi tubuh si ibu tadi. Makanya yang paling aman adalah diberikan pada trimester 2. Oke, jadi usia kehamilan 4 sampai 7 bulan kali ya? Iya. Kalau bisa di situ. Jadi supaya cukup jaraknya untuk pemberian vaksin kedua. Gitu. Oke. Emang efeknya apa aja sih kami? Efeknya sebenarnya sama seperti efek samping pada imunisasi yang lain ya. Ada yang mengeluh demam, ya, tetapi demamnya tidak demam tinggi ya, demam ringan ya, demam kemudian sakit kepala, ada juga yang mengeluhkan mual sampai muntah gitu ya, ada juga yang mengeluhkan di lokasi penyuntikan itu terasa pegal, ya nyeri di lokasi penyuntikan, pegal. Jadi kalau misalnya disuntik di kiri, biasanya kan sebelah kiri ya, nah itu tangan kirinya kayak lemah gitu ya, kayak pegal ya. Ada yang mengaku badannya pegal semua, ngilu-ngilu tulangnya. Nah, seperti itu adalah reaksi yang wajar dari pemberian vaksin COVID-19. Nah, jika itu terjadi pada ibu hamil, penanganannya juga sama ya seperti pada orang pada umumnya ya. Kalau misalnya demam boleh dikompres hangat atau mandi air hangat ya kan. Boleh juga minum obat penurun demam ya, tetapi tentunya obat penurun demam yang aman untuk ibu hamil, artinya mintanya dari tenaga kesehatan gitu. Jadi jangan dibeli sembarangan di warung ya. Karena ada juga beberapa kasus yang alergi terhadap obat penurun demam. Nah, jadi makanya kalau ibu hamil itu sebaiknya minta obatnya kepada tenaga kesehatan. Nah, kemudian jika
Jika efek samping ini menjadi lebih berat, ya setelah kita coba istirahat, kita coba kompres, ya kita coba dengan obat ringan tidak juga sembuh, ya harus segera konsultasi ke tenaga kesehatan. Biasanya di setiap fasilitas pelayanan vaksin itu ada kontak center ya untuk melaporkan pasien-pasien yang mengalami gejala berat efek samping dari vaksin, itu ada biasanya. Nah, kalaupun tidak ada atau mungkin kita sulit mengaksesnya, kita boleh saja langsung datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk diberikan penanganan lebih lanjut. Biasanya kita juga kalau habis vaksin disuruh nunggu dulu tuh setengah jam di situ ya, nggak boleh kemana-mana ya, untuk tahu reaksinya ya. Iya betul. Jadi ibu hamil yang sudah divaksin itu nggak boleh langsung pulang, diobservasi dulu, dilihat dulu, ya. Sebagian ada yang mengatakan efek sampingnya ngantuk dan lapar. Tapi benar nggak sih tuh? Saya tidak ngantuk, tidak lapar, tidak pegel. Bagus dong. Anteng aja gitu. Berarti penerimaan tubuh Mbak Rini terhadap vaksin itu baik ya. Artinya begini, mungkin juga dipengaruhi kondisi tubuhnya mungkin sedang fit pada waktu itu. Imunnya tinggi, kemudian memang kondisi kesehatannya sedang sangat baik. Bukan sedang bandel-bandelnya. Ya, sedang. Bukan bandal. Kalau di Medan bandal ya. Bandal kali ya. Iya. Jadi efek sampingnya itu aja sih Mbak Rin ya. Okay. Kalau demam boleh dikompres. Kompres air hangat ya, atau mandi air hangat ya. Kemudian kalau pegal di daerah penyuntikan itu juga boleh dikompres. Kompres air dingin boleh ya. Kemudian minum obat penurun demam. Biasanya obat penurun demam juga bisa sekaligus mengatasi pegal-pegal ya. Karena obat penurun demam juga bisa mengatasi nyeri, ya kan? Jadi nyeri di lokasi penyuntikan atau pegal di tangan sebelah kiri setelah penyuntikan itu juga bisa diatasi dengan obat penurun demam tadi gitu. Kalau efek sampingnya ngantuk ya tidur, istirahat ya. Kalau efek sampingnya lapar ya makan. Padahal baru setengah jam sebelum makan loh. Iya itu. Bawaannya makan-makan aja. Tapi makannya tentunya makan yang bergizi ya. Kayak tadi Mbak Rini bilang, sebelum vaksin udah makan loh 2 piring ya. Nanti kalau habis vaksin lapar jangan makan nasi lagi Mbak Rin. Ngemil aja makan gitu. Buah gitu. Makan buah kenyang juga kan? Enggak. Sama saya mah itu nggak dihitung makan. Semangka 4 kilo nggak kenyang. Jadi bagi ibu hamil ada satu hal yang perlu saya ingatkan juga ya. Karena banyak juga orang berpikir kalau sudah divaksin nggak bisa kena COVID lagi dong gitu ya. Banyak juga kan orang heran ya bertanya-tanya, sudah vaksin sudah 2 kali tapi masih COVID juga gitu, untuk apa divaksinnya? Jadi memang pemberian vaksin COVID-19 ini kan tujuannya memberikan kekebalan tubuh yang lebih kuat untuk menghadapi COVID-19. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita masih bisa terserang COVID-19 dan dinyatakan positif. Yang membedakannya adalah kalau kita sudah punya kekebalan tubuh dari vaksin, ya, maka komplikasinya lebih ringan. Ketika kita dinyatakan positif, ya, itu reaksinya akan lebih ringan. Jadi kalau ada ibu hamil, 1 tidak divaksin, 1 divaksin, kemudian dua-duanya positif COVID, maka kemungkinan besar yang divaksin ini komplikasinya lebih ringan dari keluhannya lebih ringan. Gitu. Reaksinya lebih ringan, tidak berlanjut kepada tingkat yang parah atau bahkan kematian. Jadi lebih tepatnya untuk mencegah komplikasi berat dan kematian akibat COVID-19 pada ibu hamil. Jadi yang perlu diingat adalah setelah vaksin tetap harus jaga prokes, tetap harus pakai masker, cuci tangan, ya kan, menghindari keramaian, menjaga jarak, mengurangi bepergian, apalagi ibu hamil, ya. Benar. Sebelum dapat vaksin aja, kita selalu anjurkan untuk mengurangi bepergian ke tempat-tempat yang ramai, ya. Nah, setelah divaksin itu harus lebih jaga. Karena tubuh kita masih dalam proses pembentukan antibodi, Mbak Rin. Antibodi itu baru terbentuk sempurna 28 hari setelah vaksin kedua. Baru sempurna antibodinya gitu.
Nah, jadi dalam menunggu antibodi itu terbentuk sempurna ya kita harus jaga prokes dengan lebih baik. Sama-sama jaga prokes. Karena kalau kita aja yang jaga prokes, mereka tidak, kita juga masih kena. Masih ada resiko. Masih ada resiko. Terima kasih loh kami. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang sudah bergabung bersama kami di Sonora Siang bersama Lembaga Karin Kehandira. Kita sudah bahas vaksin COVID untuk ibu hamil. Jadi jangan khawatir, jangan was-was, jangan termakan hoax. Jangan lupa untuk diskusi dengan dokter.